kita ingin supaya setiap orang yang dibaptis mengerti apa sih baptisan itu. Jadi bukan persyaratan untuk kawin aja. Itu dia. Jadi katekisasi baptisan itu penting, bukan hanya sebuah ritual keimanan kita sebagai tanda kita menjadi anak Tuhan atau lahir baru, tapi juga merupakan sebuah hal penting untuk kita memasuki esensi hasil penebusan Kristus itu. Keren, Hidup keren. dalam kuasa kebangkitan. Ya, itu ada memang anggota jemaat yang berasal latar belakangnya ya, bukan orang Pentakosta, gitu ya. Nah, jadi kita menjelaskan bahwa tidak ada baptisan anak kalau di GBI. Kenapa? Karena anak-anak itu kan belum mengerti arti baptisan, belum memahami itu. Yang ada adalah kalau anak-anak ya penyerahan Upacara anak. penyerahan anak. Nah, kalau dibaptis sesuai dengan ajaran dari founder GBI kan ada ya Iya. di bukunya itu Ada, Om Hoto. bahwa 12 tahun sudah boleh gitu. Jadi kita jelaskanlah pada jemaat itu bahwa memang di GBI tidak ada baptisan anak. Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Pasti kabarnya luar biasa, bukan biasanya di luar. Kenapa dahsyat luar biasa? Karena kita dahsyat luar biasa. Nah, hari ini kita kembali ke program ngeteh. Ngeteh itu singkatan dari ngobrol teologi. Nah, hari ini setelah hadir narasumber yang luar biasa dari BPD, bahkan juga dari BPP, untuk kita sama-sama kembali membahas topik apakah ada benang merah antara sunat dengan sakramen baptisan air. Nah, sebelumnya saya akan kembali perkenalkan narasumber kita pada hari ini. Yang pertama adalah Bapak Pendeta Yosi Mesak. Shalom Om Yosi. Shalom. Haleluya. Bagaimana kabarnya Om? Baik-baik saja. Tetap semangat. Haleluya. Beliau adalah Gembala Sidang dari GBI Jemaat Petamburan, Jakarta Barat. Kemudian beliau juga adalah Ketua Yayasan Betel Nasional di BPP Sinode. Kemudian narasumber kedua adalah Bapak Pendeta Bun Mintat. Shalom Om Bun. Shalom semua. Suaranya berat. Shalom. Bagaimana kabarnya Om Bun? Puji Tuhan, anugerah Tuhan melimpah. Haleluya. Beliau adalah Gembala Sidang dari GBI Jemaat Glory United dan sekaligus Kabid bidang apa Bapak Bun? Bidang teologi. Oh, teologi di BPD. Teologi atau teologi ya? Sekarang teologi Om. Teologi, ya. Sekarang teologi Om. Harus ganti kamusnya ya. Enggak pakai enggak lain Om. Dan yang ketiga adalah Bapak Pendeta Elider Tampu Bolon. Horas Pak Elider. Horas, salam. Beliau adalah Gembala Sidang dari GB Jemaat Volker Tanjung Priuk Jakarta Utara Om ya? Utara. Paling utara. Dan juga Kabid bidang pemuritan dan diklat. Jadi kalau nanti ada diklat pasti berhubungan dengan beliau. Kalau bidang teologi pasti berhubungan dengan Om Bun. Nah, kalau tentang Yayasan Betel mau nggak mau harus berurusan dengan Om Yosi gitu ya. Kalau soal kita ngeteh ngopi nanti sama saya paling gampang begitu ya. Yang lego. Pokoknya yang paling lego lah. Nah, hari ini kita akan sama-sama membahas tentang benang merah sunat dengan baptisan. Nah, kembali kita akan bicara tentang baptisan nih ya. Ngeteh dulu dong. Oh, belum ngeteh ya? Oh, rupanya ini agak panas nih mau ngeteh dulu. Yuk, sesuai namanya kita ngeteh dulu. Oh iya. Rasanya masih teh juga ya Pak Bun ya? Masih Pak Bun? Masih ke teh? Pak Leader? Masih. Teh. Om Yosi? Oke, masih. Nikmat sekali. Nah, mengenai baptisan nih. Pak Leader, gimana menurut Bapak tentang baptisan air ini? Kan seringkali kan menjadi sebuah cerita perbincangan yang cukup menarik. Ada nggak beberapa pertanyaan dari jemaat Pak Leader? Sebenarnya kalau dibaptis ini diapain sih Pak? Ditenggelamin, dicelupin atau gimana gitu? Iya. Jadi setiap kami mengadakan baptisan itu harus ada bimbingan. Dan setelah bimbingan mereka menerima sertifikat. Tanpa sertifikat itu kami tidak akan membaptis mereka.
bimbingan Bimbingan baptis baru baptisan. sertifikat. Bimbingan baptisan. Oh iya. Baru Katekisasi lah istilahnya, itu mungkin katekisasi. ada 6 kali pertemuan. Oh, sertifikatnya itu, Iya. bimbingan itu ya. Iya, bimbingan itu. Bukan akte baptisan Bukan. kan? Oh, bukan. Beda Om. Jadi beda. itu dasarnya supaya mereka kenapa kita ingin supaya setiap orang yang dibaptis mengerti apa sih baptisan itu. Jadi bukan persyaratan untuk kawin aja. Ah, itu dia. Kan banyak orang mau kawin nih, oh di gereja itu gampang, dibaptis gitu loh. Tapi substansinya mereka nggak mengerti. Jadi itu yang kita terapkan. Nah, kenapa saya katakan begini, baptisan itu adalah tanda orang percaya. Ya kalau di Muslim itu kan 2 kalimat syahadat, Pak. Iya toh, 2 kalimat syahadat ya. Jadi itu Iya. ya. Nah, Kalau sebagai kita kan orang dibaptis percaya, itu ya. sebagai orang percaya, dia mengerti, kita terangkan baptisan itu apa, asal katanya semua. Jadi mereka paham, nggak asal melakukan saja. Gitu loh. Nah, Pak Yosi, Om, Ya. baptisan nih Om ya. Tadi kan cukup menarik kan katanya tadi sebelum dibaptis menerima pendalaman Alkitab atau katekisasi gitu. Pertanyaan sebetulnya dan mungkin pengalaman Om Yosi juga di tempat pengenalan. Sebetulnya katekisasi dulu baru dibaptis atau dibaptis dulu atau katekisasi dulu Om? Idealnya adalah katekisasi dulu, ya katekisasi. Supaya tadi kata Pak Lidwin supaya paham dia ya kenapa Ya, dibaptis supaya bukan karena paham. pengen nikah gitu. Iya, untuk nikah ya, bukan untuk kawin. Kawin mah nggak perlu ada. Nah, tadi kan saya bilang nikah Om gitu Om. Iya. Ya, jadi prosesnya sebaiknya begitu ya. Di tempat Pak Yosi gitu ya? Ya, katekisasi dulu. Berapa lama Pak Yosi kalau di tempat Bapak? Kita ada 8 kali. Saya 6 8 kali. Banyakan dia tuh. Katekisasi. Seminggu sekali berarti 2 bulan dong ya? 2 bulan lah 2 ya. bulan ya. Katekisasi lalu baptis. Ada beberapa gereja yang saya lihat melakukan katekisasi di pos ya. Jadi artinya ya setelah dia dibaptis Baru katekisasi. masuk di dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang Kristen apa yang harus dilakukan. Jadi 2 kali katekisasinya. Pre dan pos gitu. Waduh. Ada juga yang itu ya pemuritan ya, Ya, sebetulnya mantap. Itu ya. bagus tuh kalau Itu bisa lakukan. bagus juga. Nah, masukkan juga nih Pak Leader nanti materi-materinya nih soal Lanjut ini, gitu pelajarannya. pemuritan berlanjut ya. Lanjut. Oh gitu ya. Baik, jadi cukup menarik sekali Bapak Ibu Saudara bahwa idealnya sih lebih bagus memang kita katekisasi dulu supaya setidaknya jemaat yang akan dibaptis kan dia paham kenapa dia dibaptis gitu kan. Kenapa dia perlu dibaptis sehingga dengan demikian dia bisa ya setidaknya dari apa yang dia dapat itu dia bisa mengadakan pengakuan dosa, kemudian juga dia bersedia dengan sungguh-sungguh dibaptis, nggak sekedar hanya main-main gitu ya. Dan kita tahu persis bahwa GBI memang tentang baptisan ini nggak main-main. Artinya setelah dibaptis maka Sinode GBI memberikan yang namanya akte baptis. Mohon maaf untuk akte baptis ini tidak boleh dibuat oleh gereja lokal, tapi secara umum dari Sinode dibuat. Nah bagi Bapak Ibu yang ingin membeli bisa menghubungi nanti di kantor BPD DKI Jakarta di Jalan Latu Menten. Nah Pak Bun pertanyaannya adalah kalau tadi kan dibaptis dulu katekisasi atau katekisasi kan baru dibaptis. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah dan ini bisa jadi pengalaman di pengembalaan plan dan mungkin bisa ditanyakan juga oleh orang-orang banyak dan harus kita memberikan edukasi nih kepada para pemirsa pendengar di program UT ini. Dibaptis itu sekali seumur hidup atau boleh berkali-kali. Misalnya ada juga yang ke Israel kemudian sampai Sungai Yarden, saya mau dibaptis lagi Om supaya lebih mantap keren. Gimana kira-kira Pak Bun? Ya, kalau sudah dibaptis Yerusalem foto aja lah. Kalau sudah dibaptis 1 kali Yerusalem kepingin foto aja, foto doang. Nggak usah dibaptis maksudnya. Jadi baptisan itu seumur hidup sekali. Sekali seumur hidup. Jadi Karena kita kan jawabannya sekali seumur hidup, tidak boleh dibaptis berulang-ulang karena ini bukan mainan. kalau mandi boleh ulang-ulang. Nah kalau mandi kata berulang. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan sampai nanti dari GBIA pindah ke GBIB Anda harus dibaptis. Enggak bisa, ini bukan hal yang mainan tapi ini hal tentang kekudusan. Jadi sekali lagi tadi Pak Bun bilang sekali
seumur hidup. Kecuali apa Pak Bun? Mandi. Mandi ya. Mandi harus sering. Kecuali Mandi harus setiap hari Pak ya. Setiap hari. Satu hari 3 kali lagunya, ya. Ada lagunya kan? Ada lagunya kan? Bangun tidurku terus mandi gitu ya. Nah, ini sangat menarik sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara, dibaptis hanya sekali seumur hidup. Idealnya sih katekisasi dulu atau apapun namanya lah gitu ya. Ada yang namanya pendalaman Alkitab lah, baru kemudian dia dibaptis. Nah setelah itu baru nanti disiapkan yang namanya mereka mendapat akte baptis. Gitu ya. Dan akte baptis ini setiap gereja lokal tidak boleh membuat versi masing-masing. Ada nomornya itu. Karena ada nomornya. Karena ada pengalaman orang rupanya masalah. Jadi gini, ada juga cerita begini, Pak Yosi, Pak Bun dan Pak Leader. Karena TPU sudah penuh, kemudian akhirnya ada yang dari non Kristen mau di Mahkamah Konstitusi nggak bisa kecuali dia dari Bagian Kristen. dengan catatan satu saja, ada fotokopi akte baptis. Nah akhirnya orang ini datang ke gereja itu minta akte baptis. Nah gereja itu kan sangat tegas mengatakan, oh kalau kami nggak bisa memberikan akte baptis, ini bukan sesuatu yang main-main. Dia harus jadi anggota gereja kami, dia memang sudah mengikuti katekisasi, nah baru diberikan akte baptis. Jadi sangat penting sekali sebetulnya akte baptis ini. Itu sebabnya Sinode GBI mempersiapkan ini dengan sebaik-baiknya. Bagi Bapak Ibu yang ingin membeli bisa menghubungi kantor BPD kita di Latu Menteng, Jakarta. Haleluya. Nah, pertanyaan berikutnya lah Bapak sekalian nih, Pak Bun. Katanya baptisan itu kan untuk ya tanda masuk lah, untuk tiket masuk surga gitu. Jadi kalau dia nggak dibaptis, dia nggak selamat gitu Pak Bun. Gimana Pak Bun? Yang jelas yang dibaptis belum tentu masuk surga. Tapi yang masuk surga. Benar. Dibaptis belum tentu masuk surga. Nah, kalau dia meninggalkan imannya kan. Tapi kalau memang di dalam memang ada kasus tertentu ya. Kalau orang disalibkan sebelah kanan Tuhan Yesus kan gak dibaptis itu. Ya kan. Anak-anak juga dibaptis, ada yang dibaptis. Jadi kalau memang punya waktu dibaptis ya harus dibaptis. Karena baptisan itu penting bahwa kita masuk kepada hasil karya Tuhan Yesus. Karena kita semati sehidup, bukan sehidup semati. Gimana? Semati sehidup. Semati sehidup. Ya. Bedanya dengan hidup semati gimana? Mati hidup. Oh oke. Itu tata bahasanya aja Pak Bun mungkin. Kalau tata bahasanya aja. Sehidup semati berarti udah mati dia kan, gak hidup lagi. Itu permainan tata bahasa aja Pak Bun. Jadi itu penting ya. Jadi katekisasi baptisan itu penting, bukan hanya sebuah ritual keimanan kita sebagai tanda kita menjadi anak Tuhan atau lahir baru, tapi juga merupakan sebuah hal penting untuk kita memasuki esensi hasil penebusan Kristus itu. Wah keren. Hidup keren. dalam kuasa kebangkitannya. Keren tuh ya. Jadi gimana kalau menurut Pak Elder gimana Pak Elder? Ya, Orang kalau nggak dibaptis nggak selamat. saya kira Kan udah dibaptis. baptisan itu tidak menyelamatkan. Baptisan tidak menyelamatkan, tapi implementasi dari baptisan itu, apakah baptisan itu membawa perubahan bagi seseorang? Belum tentu orang dibaptis bawa perubahan. Walaupun seharusnya harus Iya. mau perubahan. Memang harus. Nah, Iya. itu makanya benang merah sunat dan baptisan itu sama-sama tanda. Ya, di dalam perjanjian lama itu tanda perjanjian antara Abraham dan umat Israel, sama-sama tanda. Tapi di dalam perjanjian baru itu tanda, perjanjian baru itu sebagai tanda antara Allah dan orang yang percaya kepadanya. Orang yang beriman ya. Yohanes 3 ayat 16 ya. Sama-sama tanda gitu. Yohanes 3:16 ya, itu ya. Itu. Bunyinya gimana Om ya? Saya agak lupa Om. Ya. Karena Yohanes 3:16 Karena begitu besar kasih Allah, itu lagunya udah sering dinyanyikan tuh. Oh mungkin Salsa Pencipta kali ya. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia sehingga yang mengadakan anak tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya. Tidak binasa. Oh, terus Dan beroleh hidup yang kekal. Oh, saya kira Tapi itu juga tidak berarti baptisan itu boleh disepelekan. Iya. Ya. Karena amanat agung Om ya. Walaupun dia simbol. Nah kalau ibarat kita makan pisang, makan kulitnya atau makan isinya? isinya Kulitnya penting nggak? penting juga. Dimakan nggak? Enggak. Nggak dimakan kan? Enggak. Sebab kalau nggak ada kulit nggak ada isinya. Ya kan? Jadi jangan mengabaikan walaupun dia simbol ya baptisan, tapi itu tidak boleh diremehkan ya. Nah, walaupun memang dalam kasuistik orang ya
Seperti contoh di orang sebelah kanan terus disalibkan kan dibaptis. Tapi jangan ikut contoh itu. Iya. Tapi kan itu kasuistik, Kasuistik gitu. Karena memang kondisinya pada saat itu Iya, dia menerima memang Yesus. tidak punya nggak punya waktu lagi malah turunnya selalu dibaptis. terus gini Pak Bun, ketika dia belum dibaptis nih, gitu kan, dia udah usia dewasa 30, 35. Terus tiba-tiba dia naik pesawatnya Meledak. meledak. Masuk surga nggak? Pak Itu Bun? susah ngomong tuh kalau buat contoh doang kan. Susah ya. Contohnya susah gitu. Susah jawabannya ya. Susah. Tapi kadang-kadang pengalaman itu ada juga tuh, mereka bertanya kira-kira dia masuk surga nggak? Iya. Pada umumnya nih kembali Iya. banyak hamba Tuhan menjawab gini, oh itu Sebenarnya itu anugerah kan Tuhan aja. baptisan juga proklamasi kita Ya. mengaku depan umum kalau Ya. kita pergi. Kalau Pengakuan kamu, kita. iya kalau kamu malu mengakui kan terus juga susah mengakui kamu kan. Dan itu kan memang amanat agung Tuhan Yesus Iya kan. kan, Matius gitu. berapa? Baptiskanlah, 19 kan, dan baptislah mereka Iya. dalam nama. Jadi Kan, wajib, Pak. jadi itu proklamasi di depan umum, di depan setan juga bahwa kita sah jadi milik Kristus. Mantap. Nah, kemudian ada nggak pengalaman nih Om Yosi di penggembalaan? Ada jemaat yang Pak Gembala, tolong ini anak saya yang Batita nih, balita, tolong dibaptis. Kira-kira gimana Om? Kalau menurut pengalaman Om Yosi, jawab jemaat ini. Ya itu ada memang anggota jemaat yang berasal latar belakangnya ya, bukan orang Pentakosta gitu ya. Nah jadi kita menjelaskan bahwa tidak ada baptisan anak kalau di GBI. Kenapa? Karena anak-anak itu kan belum mengerti arti baptisan, belum memahami itu. Yang ada adalah kalau anak-anak ya penyerahan Upacara anak. penyerahan anak. Gitu. Nah kalau dibaptis sesuai dengan ajaran dari founder GBI kan ada ya Iya. di bukunya itu Ada, Om Ho tuh. bahwa 12 tahun sudah boleh gitu. Jadi kita jelaskanlah pada jemaat itu bahwa memang di GBI tidak ada baptisan anak. Jadi Bapak Ibu para hamba-hamba Tuhan di BPD GBI di Jakarta, dalam pemahaman kita memang anak-anak itu tidak dibaptis, tetapi mereka itu diadakan upacara namanya penyerahan anak, dan dalam acara itu pun diberikan namanya akte penyerahan anak. Nah kalau berbagi pengalaman gitu, kalau saya pribadi dalam penggembalaan memang sebelum kita adakan acara penyerahan anak itu ya, kalau saya memberikan namanya bimbingan keluarga BK, supaya mereka kenapa nih Bapak Ibu anaknya harus serang kepada Tuhan dan sebagainya, sehingga mereka bisa memahami, oh iya, oh ada malaikat dari surga, ada banyak hal gitu ya, sehingga dengan demikian mereka kemudian oke, siapa kami menyerahkan anak kami kepada Tuhan, karena ini kan berkat atau warisan Tuhan berikan kepada kami jaga keterbatasan kami, ya kami mempercayakan Tuhan untuk melindungi anak kami. Dan Bapak Ibu tentang akte penyerahan anak ini juga tidak boleh dibuat oleh gereja lokal. Ini khusus juga dibuat oleh Sinode GB. Jadi kalau yang mau beli bisa kembali menghubungi kantor BPD di Latu Menteng. Nah, sebelum kita akan masuk dalam inti pembicaraan kita hari ini, nah karena kita ya cukup aus juga nih, kita kembali akan minum dulu ngeteh. Yuk kita ngeteh dulu. Mari kita ngeteh. Ngopinya kapan? Nanti lah. Ngopinya nanti di rumah masing-masing kata Pak Linda. Habis ini Nanti kita ke Petamburan tempat Pak Yosi, traktir kopi ini. Ya, kembali kepada inti pembicaraan kita sebetulnya, dan rupanya ada benang merah antara sunat dengan baptisan. Secara teologis ini gimana Pak Bun? Yang menjadi penting situlah ketika kita baca di Kejadian pasal 17 ayat 14 ya, menjadi perjanjian kekal. Itu penting kata itu. Perjanjian kekal ya. Kekal. Tapi banyak orang atau khususnya orang yang mengkiblat ke pesunat lahiriah tekan ke sana, ada sebagian. Tapi kalau ketika melihat kepada pewahyuan Alkitab, di Alkitab kita itu ada di pengharapan di dalam Kristus Tuhan kita, makanya disebut sunat Kristus. Sunat Kristus. Jadi benang merahnya di situ adalah lebih ke inti adalah matinya penyalipan manusia lama di situ. Itu kalau kita baca di Kolose ya, dia katakan kepada kita di ayat 11, dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ini penting kali ini.
Jadi ada benang merahnya Bapak Besar ya. Nah kemudian ditanya lagi nih sama jemaat nih Om Yosi. Nah, berarti kalau gitu ya kita nggak apa-apa dong kita disunat juga, dibaptis juga, nggak apa-apa toh gitu. Gimana Om Yosi? Ya saya kira boleh-boleh aja, itu nggak ada masalah ya. Yang penting kan kita melihat itu, kalau mau dilihat benang merah ya, Ya. sebetulnya kan di dalam benang merahnya itu sebetulnya sunat dan baptisan itu simbol pemurnian, ya kan, simbol pemurnian ya. Jadi dalam perjanjian lama ya itu merupakan pemurnian dan pengkudusan ya. Sedangkan dalam perjanjian baru itu melambangkan pembersihan dosa dan kelahiran baru gitu ya. Nah juga benang merahnya adalah soal inisiasi itu ya. Di dalam perjanjian lama itu kan sunat merupakan inisiasi masuk ke dalam komunitas Israel ya. Jadi kan bukan hanya orang lahir dari lahir udah Israel kan, tetapi ada bangsa-bangsa lain yang masuk ke komunitas Israel mesti disunat. Disunat. Iya. Proselit namanya. Ya. Proselit ya. Ya. Nah, sedang baptisan air itu kan merupakan inisiasi ke dalam komunitas Kristen gitu. Nah itu benang merahnya ya. Benang merahnya. Oke Pak Leader. Ya, seperti tadi saya katakan bahwa sunat dan baptisan itu sama-sama perjanjian. Ya, kalau di perjanjian lama bangsa Israel, Abraham dan keturunannya, dan ditambah lagi tadi yang mau masuk komunitas Israel itu ya. dia harus disunat. Ya, Nah, sementara di dalam perjanjian baru Rasul Paulus bilang begini dalam Kolose 2 ayat 11 sampai 12. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh tangan manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yaitu penanggalan akan tubuh yang berdosa, dan kamu telah dikuburkan bersama dengan dia dalam baptisan. Ada kaitannya ke dalam baptisan. Nah, jadi sunat itu bukan secara fisik, bukan lahiriah, tapi pertobatan kita itu yang dipotong oleh Allah. Sehingga makanya Rasul Paulus bilang, hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus yang dalam aku. Itu. Nah, kalau saya di jemaat saya mengingatkan ini ketika, jadi saya tidak bisa lepas dari ajaran Pak Yuri sebagai bapak rohani saya, ya, Pak Yuri Tasik. Ya. Jadi ketika ada penyerahan anak, saya selalu pertama yang saya katakan, anak-anak tidak kita baptiskan. Mempertegas itu. Iya. Tapi kita serahkan seperti Tuhan Yesus. Diserahkan. Ya, kita. Nah, baru setelah dewasa dia mengerti, baru kita melakukan baptisan. Kenapa? Karena ada latar belakang jemaat saya kan dari gereja-gereja lain, sumber lain, dan itu harus kita pertegas sebagai gembala. Nah, jadi mereka bisa mengerti. Nah, saya kira begitu. Ya, gimana Pak Bun? Diperlengkapi Pak Bun masalah ini. Jadi benang merahnya itu. Sangat penting sekali lagi ada kelangsungan perjanjian antara Allah dan Abraham dan dengan kita dalam Kristus. Jadi untuk menjadi milik Kristus kita harus dibaptis dalam kematian Kristus dan dipanggil bersama dengan Dia. Sehingga kita akan terhisap menjadi keturunan Abraham. Kalau seperti Galatia katakan kamu milik Kristus, berarti kamu juga adalah keturunan Abraham. Yang berhak menerima janji gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat dengan topik kita ini memang ada benang merahnya. Sebetulnya kenapa nggak benang biru, nggak benang kuning? Kenapa ya sebetulnya? Itu udah bahasanya, Bos. Oh gitu ya. Pokoknya bukan soal jaka sembung nggak nyambung nggak ya, tapi nyambung gitu ya. Jadi masalah bagi Bapak Ibu kalau bertanya kalau saya disunat dibaptis boleh nggak? Oke saja. Jadi yang penting jangan sampai kita nggak paham tentang ini. Kalau soal disunat ya secara medis gitu ya, nggak ada ritual-ritual yang bertentangan dengan firman Tuhan ya. Nggak bertentangan firman Tuhan. Tapi kalau sudah dibaptis, ya memang harus dibaptis dan sesuai dengan pengajaran kita memang harus dibaptis dengan Islam. Nah, dengan demikian kita sudah mengakhiri pertemuan kita hari ini dan terima kasih untuk seluruh narasumber yang hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih Om Yosi, terima kasih Om Bun, terima kasih Om Leader, terima kasih juga untuk kru semua, Kak Iskia, Kak Nelson. Tuhan memberkati kita. Sampai berjumpa pada episode yang akan datang. Shalom. Shalom. Gitu.